Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun saudara berada, tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita bersama berdoa sebelum kita memulai pewartaan dan perenungan Sabda Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Di pagi dan kesempatan yang baru ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk memohon bimbingan-Mu. Secara khusus dalam perenungan sabda-Mu, juga dalam refleksi kami atas pengalaman kehidupan yang kami jalani. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya akan membaca satu bagian Alkitab sebagai dasar perenungan kita hari ini. Yeremia pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kasih Tuhan, sekitar 8 tahun yang lalu, saya mengenal seorang teman yang rupa-rupanya ternyata dia adalah seorang atlet bridge. Bridge ini adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kartu sebagai alat permainannya atau alat perlombaannya. Mengapa saya heran? Yang jelas, alasan yang pertama adalah karena dia seorang perempuan, saudara. Jarang sekali saya melihat ada seorang perempuan yang mau dan berani menekuni olahraga yang semacam ini. Dan alasan yang kedua adalah tentu saja karena kartu itu punya stigmanya tersendiri. Banyak dari antara kita yang beranggapan bahwa kartu itu erat dengan perjudian atau bahkan tidak lebih dari sebuah permainan keuntungan yang terkesan tidak berguna. Oleh karenanya dengan rasa penasaran, saudara, saya berbincang mengapa ia tertarik dengan olahraga ini. Mengapa saya juga kemudian menemukan salah satu fakta bahwa miliarder Indonesia seperti Michael Bambang Hartono, bos Jarum, dan bahkan miliarder dunia seperti Bill Gates itu sangat tertarik dengan permainan kartu. Karena ternyata ketika kita cukup jeli untuk melihat, saudaraku, di dalam sebuah permainan kartu sebenarnya ada mutiara-mutiara atau nilai-nilai kehidupan yang berharga jika kita cukup jeli melihatnya. Selain melatih analisis keputusan kita, saudara-saudara, bagi saya secara pribadi, permainan kartu itu sebenarnya mengajarkan bahwa keberhasilan dan kesuksesan kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kartu bagus atau kartu baik yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memainkan kartu-kartu yang kita anggap buruk atau kartu-kartu yang kita anggap tidak menguntungkan ini dengan cara yang baik dan tepat. Bukankah kehidupan manusia itu seperti demikian, saudara? Keberhasilan sejatinya bukan hanya terletak pada pengalaman baik yang kita peroleh, melainkan bagaimana kita bertahan dan berjuang di dalam kartu kehidupan yang seringkali kita pandang buruk. Hidup kita juga bergantung dari bagaimana cara kita untuk mengasah spiritualitas kita dan bahkan menjalani panggilan hidup kita, khususnya di tengah-tengah pengalaman buruk yang kita hadapi. Dalam perjalanan hidup ini tentu kita sadar bahwa kita tidak bisa memilih apa saja kartu kehidupan kita, saudara. Ada banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Bahkan ada banyak hal yang terjadi melampaui segala keinginan kita, atau bahkan sebaliknya melebihi kemampuan kita sebagai manusia.
Bila Nabi Yeremia ini boleh memilih, saudaraku, mungkin saja dia tidak akan memilih jalan hidupnya pada waktu itu. Di dalam ratapannya sebagai hamba Allah, ia bergumul dengan hebat. Bagaimana tidak, saudaraku yang terkasih, bahwa bangsa Yehuda yang terkenal dengan begitu bebalnya itu tidak mau mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan olehnya. Ia juga mengalami penolakan dan bahkan perlawanan dari berbagai pihak, baik itu dari para penguasa Yehuda sampai saudara karibnya sendiri. Kita membaca di dalam perikop kita, bila kita melihat secara lebih utuh. Dan itu terjadi seumur hidupnya, saudara. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya hidup seorang Yeremia, betapa ia mengalami kesendirian dan kesepian yang luar biasa hebat. Karena kesusahan dan kesesakan yang ia alami, datang silih berganti. Hingga pada satu titik kita melihat di dalam perikopnya, juga dalam ayatnya yang terakhir, hingga dalam titik liminalnya atau titik rendah dalam hidupnya. Secara khusus di ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan bahwa ia sampai berseru kepada Tuhan dan mengutuki hari di mana ia dilahirkan. Yang menjadikan kehidupan Yeremia ini semakin ironis adalah bahwa penderitaan-penderitaan itu datang, Bapak Ibu Saudara, justru ketika ia melakukan tugas panggilannya itu dengan baik, dengan setia. Penderitaan seolah-olah menjadi seperti upah dari kesetiaannya. Justru karena Yeremia ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia, hidupnya saat itu justru menjadi semakin tidak mudah untuk dijalani. Kesetiaannya mengharuskan ia untuk tetap berjalan dengan teguh, sekalipun ada berbagai kartu kehidupan yang tidak menguntungkan baginya sebagai manusia. Yeremia ini, saudara-saudara, saya berani menyebutkan bahwa dia ini adalah seorang teladan yang luar biasa, di mana dia ini harus berkhotbah kepada sebuah bangsa yang tuli, bangsa yang hanya bisa membalas dengan kebencian. Penderitaan datang silih berganti, tiada henti, begitu ya. Tetapi ia melakukan panggilannya. Ia terus memberitakan amanat Allah dengan berani tanpa ada rasa takut dan berdoa tanpa henti dengan penuh kesetiaan hari lepas hari. Dan ternyata, saudara-saudara, perjuangan ini membuahkan sesuatu yang baik bagi Yehuda di kemudian hari. Kita menemukan itu dalam kisah cerita yang lain. Ternyata segala kesulitan itu mendatangkan kebaikan, sebuah perubahan yang besar atas bangsa Yehuda. Saudaraku, benar bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ketekunan di dalam kehidupan kita, dalam berbagai kesengsaraan yang kita hadapi, itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Sebagai orang percaya, saudaraku, kita dipanggil oleh Allah untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar cita-cita atau mimpi kita sebagai manusia. Dan untuk memahami tujuan mulia dari Allah itu di dalam setiap rancangannya, bagi kita mungkin saja membutuhkan waktu yang seringkali tidak sebentar. Bisa jadi cukup lama. Tetapi pertanyaannya adalah, masihkah kita dengan setia menantikannya? Masihkah kita juga melakukannya dengan setia? Setiap kehendak
Tuhan yang diharapkan kepada kita, layaknya Yeremia dengan segala kartu kehidupannya itu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan dan menolong kita. Amin.